Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang penyakit diabetes. Namun, sebelumnya apakah kalian pernah mendengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Atau yang sering dikenal dengan penyakit kencing manis? Diabetes adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk dalam darah kita? Di saat kita memakan makanan tinggi karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecahkan menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecahkan menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi dalam tubuh. Jika terdapat cukup glukosa di dalam aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses bernama glikolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi dalam darah, dapat dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak dapat diubah menjadi glikogen. Sedangkan di diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glukogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Ada baiknya kita rajin memeriksa di dokter jika terjadinya kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nana. Saya adalah penderita diabetes mellitus 3 tahun yang lalu. Namun kini saya sudah mampu mengelola diabetes mellitus sehingga tidak menyebabkan komplikasi-komplikasi penyakit lainnya. Dan kini saya sudah menjalani hidup dengan produktif. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali apa saja tanda dan gejala yang saya alami selama saya menjadi penderita diabetes mellitus. Yang pertama, sering merasa lapar. Yang kedua, sering merasa haus. Yang ketiga, sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Yang keempat, berat badan saya turun secara drastis. Dan yang kelima, setelah saya melakukan pemeriksaan, ternyata gula darah saya mencapai 400. Padahal kata dokter, normalnya gula darah sewaktu atau tanpa puasa kurang dari 200 dan gula darah saat puasa kurang dari 126. Kenapa sih umur masih muda tapi sudah mengalami diabetes? Nah, Bapak dan Ibu, ternyata yang menyebabkan diabetes mellitus bukan hanya faktor usia. Ada beberapa alasan kenapa seseorang mengalami diabetes mellitus. Yang pertama, adanya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Yang kedua, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang ketiga, kurangnya aktivitas bergerak atau melakukan pergerakan yang produktif, sehingga rusaknya fungsi-fungsi dari organ yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah pankreas. Dan saya sendiri bukanlah penderita diabetes yang diakibatkan oleh riwayat penyakit keluarga, tetapi akibat pola hidup saya sendiri yang tidak sehat, jarang berolahraga, mengonsumsi makanan-makanan siap saji yang tidak sehat, sehingga berat badan saya menjadi naik dan mengalami obesitas. Dan sebelum saya terlalu jauh, akhirnya saya menyadari bahwa saya harus melakukan pemeriksaan karena saya sudah merasa tubuh saya tidak sehat. Dan akhirnya setelah saya melakukan pemeriksaan, pengobatan, mendapatkan banyak informasi dan edukasi, saya mulai menjalani hidup dengan sehat. Dan pada sampai saat ini, saya sudah mampu berdamai dan mengelola diabetes saya
dan bisa menjalani hari-hari dengan sehat. Maka dari itu, mari Bapak dan Ibu kita jalani hidup sehat untuk mewujudkan kesehatan yang kita idamkan.